In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus yang menawarkan air kehidupan kepada kami agar kami tidak haus lagi. Air itu adalah tanda kasih karunia melalui sakramen-sakramen yang diwariskan kepada kami melalui gerejamu. Semoga kami dengan rendah hati menimba air kehidupan itu, terutama di dalam Ekaristi Suci. Di sanalah kami mengenang Yesus Kristus Putramu yang menyerahkan diri kepada kami dan menjadi sumber kesegaran untuk jiwa dan raga kami. Terima kasih atas anugerah ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 5-8. Saudara-saudara kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini bacaan-bacaan yang diwartakan kita memang cukup panjang. Bacaan pertama yang dikutip dari Kitab Keluaran bab 17 ayat 3-7 menggambarkan kisah umat perjanjian lama yang mendapatkan air yang menyegarkan mereka. Injil yang diwartakan kepada kita dikutip dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5-42. Kita semua hafal kisahnya. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang membawa rahmat dan berkat dalam hidup perempuan itu. Dia menemukan sumber kehidupan dalam diri Yesus Kristus, Sang Penebus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kasih karunia yakni Yesus Kristus yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma yang menjadi tanda penebusan bagi kita bahkan selagi kita masih berdosa. Itulah yang dikisahkan secara hidup di dalam Injil. Injil Yohanes mewartakan perjumpaan Kristus dengan perempuan Samaria, perempuan yang dinilai bahkan dicap sebagai berdosa. Tetapi Yesus berjumpa dengannya, menawarkan kasih karunia keselamatan dalam bentuk air kehidupan. Air kehidupan yang tidak ditimba dari sumur duniawi, tetapi dari hati yang percaya kepadanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah kasih karunia yang diwartakan kepada kita melalui Injil. Perempuan Samaria yang dicap sebagai pendosa, dan karena itu dia diselamatkan oleh Yesus. Yesus menyelamatkan kita selagi kita masih berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diundang untuk mengalami kehausan akan keselamatan yang demikian. Haus bukan hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Yang namanya rasa haus biasanya adalah satu yang harus dipuaskan. Haus secara manusiawi dipuaskan dengan air minum. Kalau kita haus dalam konteks hidup rohani, semakin kita meminum air kehidupan yang ditawarkan Tuhan dalam doa, ekaristi, adorasi, dalam kontemplasi kita, mengagumi karya ciptaan Tuhan dalam diri orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita dalam alam semesta, maka semakin hasrat kita akan Tuhan meningkat dan berkobar-kobar. Sementara keinginan akan hal-hal yang bersifat duniawi semakin berkurang. Hanya air hidup Tuhan, kasih karunia yang dapat mengubah kehidupan kita sebagaimana kasih karunia air kehidupan ditawarkan kepada perempuan Samaria dan mengubah hidup perempuan itu berjumpa Kristus Sang Mesias. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita merayakan sakramen-sakramen, hidup kita juga semakin hari semakin diubah, semakin serupa dengan Kristus yang menjadi tanda kasih karunia bagi sesama dan bagi alam semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita Sahabat semua. peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam